Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Nugrah Sofyan. Saya dari kelompok 11 Bahasa Indonesia. Kami di sini akan mempresentasikan hasil tugas yang diberikan oleh dosen Bahasa Indonesia, Ibu Danisa Cantika. Nah, di kelompok 11 ini kami ditugaskan untuk membuat suatu presentasi yang berjudul dengan laporan penelitian. Maksudnya tuh kayak karya tulis ilmiah gitu. Karya tulis ilmiah KTI dalam bentuk laporan penelitian. Nah, langsung saja kami di sini, maksudnya saya di sini akan menjelaskan tentang apa itu laporan penelitian dalam karya tulis ilmiah. Laporan penelitian adalah uraian tentang hal-hal yang berkaitan dengan proses kegiatan penelitian, bukan hanya tentang langkah-langkah yang telah dilalui oleh peneliti saja, tetapi juga latar belakang permasalahan, kerangka berpikir, dukungan teori, dan lain sebagainya yang bersifat memperkuat makna penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti. Nah, sedangkan menurut para ahli atau expert, pengertian dari laporan penelitian adalah yang pertama, dari ahli Kerlinger. Menurutnya, laporan penelitian adalah proses penemuan dinilai mempunyai karakteristik yang sistematik, empiris, terkontrol, dan juga berlandaskan pada teori hipotesis yang diajukan. Yang kedua, dari peneliti Bahdin. Menurutnya, definisi laporan penelitian adalah suatu bentuk karya tulis yang isinya berupa paparan tentang suatu proses dan kegiatan penelitian. Yang ketiga, dari peneliti Daeseunika. Beliau menjelaskan bahwa laporan penelitian adalah media yang mengkomunikasikan antara peneliti dengan masyarakat, sehingga hasil yang diperoleh sesuai dengan kepentingan peneliti, satu penelitian yang sedang dilakukan oleh seorang peneliti. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis laporan penelitian. Jenis-jenis laporan penelitian itu kebagi tiga. Ada laporan lengkap dan monografi, ada artikel ilmiah, dan laporan ringkas. Nah, saya di sini akan menjelaskan dari yang pertama, yaitu laporan lengkap atau monografi. Laporan lengkap adalah laporan yang berisi proses penelitian secara menyeluruh, dengan mengutarakan semua teknik dan pengalaman peneliti dalam melaksanakan kegiatan penelitian, dengan komunikasi yang cukup terperinci, jelas. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat ilmiah yang membaca laporan ini dapat memberikan makna kepada data, menentukan validitas, serta menghayati pentingnya kesimpulan yang ditarik dari penelitian tersebut. Bentar. Nah, ada yang kedua, yaitu artikel ilmiah. Artikel ilmiah adalah laporan yang berisi tentang intisari dari laporan lengkap. Penulisannya harus dilakukan lebih padat dan disesuaikan dengan jumlah halaman yang disediakan dalam jurnal-jurnal ilmiah. Laporan jenis ini hanya membuat salah satu aspek dari laporan lengkap. Yang ketiga ada laporan ringkas. Laporan ringkas adalah laporan yang tulis ulang dari artikel yang sudah diterbitkan dengan menggunakan bentuk dan gaya penulisan yang sederhana, sehingga dapat dipahami oleh masyarakat luas. Mungkin dari saya cukup sekian. Selanjutnya, untuk slide-slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Azmi dan Ninda. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih. Selanjutnya ada aturan penulisan laporan. Yang pertama, penulis laporan harus tahu betul kepada siapa laporan tersebut akan ditunjukkan. Cara menulis artikel ilmiah di buletin, di sebuah buku, makalah, atau satu surat akan berbeda-beda aturannya meskipun masalah yang ditemukan sama. Yang kedua, penulis laporan harus menyadari bahwa pembaca laporan tidaklah mengikuti kegiatan proses penelitian. Ketiga, penulis laporan harus mengetahui bahwa pengetahuan, pengalaman, dan peminat pembaca laporan tidaklah sama. Keempat, laporan penelitian merupakan elemen pokok dalam proses kemajuan ilmu pengetahuan.
Selanjutnya ada komponen penelitian. A. Ada abstrak. B. Ada pendahuluan. C. Ada metodologi penelitian. D. Ada kesimpulan dan implikasi penelitian. Selanjutnya ada model format laporan penelitian. A. Model pertama yaitu model yang paling sering digunakan oleh para mahasiswa untuk penyusunan skripsi, tesis, dan lain sebagainya, yaitu diantaranya A. Versi pertama, bab 1 ada pendahuluan, bab 2 ada penyusunan kerangka teori, bab 3 ada metodologi penelitian, bab 4 ada laporan penelitian, bab 5 ada kesimpulan dan saran. Selanjutnya B. Versi ketiga, yaitu bab 1 ada pendahuluan, bab 2 ada landasan teori, bab 3 ada landasan fakta, bab 4 ada persiapan dan pelaksanaan penelitian, bab 5 ada kesimpulan, diskusi, implikasi, dan saran. Kemudian C. Versi ketiga, yaitu ada bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 ada hasil penelitian, bab 5 ada kesimpulan, diskusi, implikasi, dan saran. B. Model kedua. Laporan yang diklasifikasikan sebagai model kedua adalah laporan penelitian yang wujudnya tidak seluas dan sekomprehensif skripsi, tesis, atau disertasi. Laporan kedua ini misalnya laporan penelitian pesanan dari para dosen (bukan mahasiswa) yang diselenggarakan oleh pusat atau balai penelitian di universitas. Adapun isinya yaitu bab pertama ada pendahuluan, bab kedua ada cara penelitian, bab ketiga hasil dan analisis, bab keempat kesimpulan dan saran. Untuk selanjutnya yaitu tujuan laporan penelitian. Untuk mengenal masalah pasti dalam penulisan laporan penelitian yang dibuat harus bisa membuat pembaca atau penulis benar-benar mengenali bahan yang dibahas. Jadi untuk mempermudah, yaitu penulis harus membuat bagaimanapun caranya pembaca itu mengerti apa yang ada dalam laporan penelitian tersebut. Dan yang selanjutnya yaitu melampirkan penyelesaian dalam setiap laporan penelitian. Biasanya digunakan masalah dan tentunya harus ada penyelesaian masalah yang tepat sehingga tujuan yang ingin disampaikan dapat tercapai. Melampirkan tindakan yang perlu dilakukan. Dalam hal ini, penulis hendaknya mencantumkan beberapa tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, sehingga ada kejelasan berupa fakta bukan hanya opini semata. Yang terakhir yaitu dari tujuan laporan penelitian adalah membuat kesimpulan yang merupakan inti dari penelitian yang sudah dibuat oleh penulis. Kesimpulan memegang peran penting agar pembaca dapat memahami keseluruhan apa yang disampaikan. Jadi tujuan dari laporan penelitian yaitu ada 4, yaitu melampirkan tindakan yang perlu dilakukan, melampirkan penyelesaian, dan membuat kesimpulan. Untuk selanjutnya yaitu ada manfaat laporan penelitian. Untuk manfaat laporan penelitian ada 3. Yang pertama yaitu menyampaikan informasi seputar penelitian yang sudah dibuat oleh penulis. Informasi-informasi yang disampaikan diharapkan dapat berguna bagi masyarakat. Itu adalah manfaat yang pertama, yaitu sebagai sarana informasi sehingga bisa dipahami atau dimengerti oleh masyarakat. Yang kedua yaitu untuk menyampaikan suatu maksud kepada pihak yang disarankan, mempermudah komunikasi sehingga mengurangi pertemuan tatap muka karena media tulis sudah bisa mewakili apa yang ingin disampaikan oleh penulis. Dan yang ketiga yaitu dokumen yang memberikan maklumat, laporan, ide kepada pembaca tentang suatu hal. Jadi laporan penelitian ini sebagai dokumen yang memberikan ide atau laporan kepada pembaca tentang suatu laporan, yaitu tentang suatu penelitian. Yang selanjutnya yaitu slide ke-13 ada kesimpulan. Kesimpulan secara umum, kerangka penelitian terdiri dari pendahuluan, kajian pustaka yang merupakan wadah
wadah bagi peneliti untuk mengemukakan teori berpikir. Yang ketiga ada metodologi penelitian. Yang keempat ada hasil penelitian. Yang kelima ada kesimpulan, diskusi, implikasi, dan saran-saran penyajian hasil penelitian. Dapat disimpulkan saran-saran penyajian hasil penelitian dapat disajikan dalam berbagai model. Dan yang terakhir itu secara garis besar, laporan penelitian dapat dibedakan menjadi dua, yaitu laporan lengkap yang biasanya digunakan oleh mahasiswa untuk menyusun skripsi, tesis, dan disertasi. Dan yang kedua adalah laporan penelitian yang biasanya digunakan oleh peneliti. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mungkin kekurangan itu datangnya dari kami. Dan kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Sekian, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.